Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Satu Kode. Kali ini kita akan membahas materi tentang pump system on fluid mechanic atau sistem perpompaan pada mekanika fluida. Jadi ini adalah skematik dari pompa. Seperti yang dilihat di gambar ya. Jadi ini ada pompa, kemudian ada flow in atau aliran masuk, flow out aliran keluar, dan ada energi supply. Jadi prinsip pada pompa ini adalah pompa itu akan mengalirkan zat cair, bisa berupa air, bisa berupa petrochemical, atau bisa juga berupa nitrogliserin dan segala macamnya. Nah, pada sistem pompa kali ini kita hanya membahas pada bagian pompa yang tengahnya saja. Seperti yang dilihat di kontrol volume itu adalah bagian kita bahas saat ini ya. Jadi ada diameter masuk, V masuk, P masuk, dan juga diameter keluar, V keluar, dan P keluar itu tidak kita bahas. Tapi kita fokus kepada bagian tengahnya saja, di mana tengahnya itu akan jadi fokus bahasan pada sistem pompa kali ini. Oke, pada pompa ini sebenarnya rumusnya sederhana ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus flow rate, yaitu adalah V dot sama M dot per row, di mana itu adalah rumus untuk menghitung flow rate atau laju aliran massa atau laju aliran fluida pada pompa, ya kan? Kemudian net head. Nah, ini sering disalahartikan. Net head ini bukan persamaan Bernoulli, walaupun mirip. Ya, karena persamaan Bernoulli itu sendiri syaratnya ada tidak ada shaft, sementara pompa ada shaftnya. Jadi ini bukan persamaan Bernoulli, tapi memang lebih mendekati persamaan energi. Walaupun kalau kalian tonologi video, persamaan Bernoulli, persamaan energi sama persamaan kontinuitas, sebenarnya memang antara persamaan energi sama persamaan Bernoulli mirip. Cuma memang beda konsepnya. Nah, konsep ini adalah head. Nah, jadi head. Net head itu net head. Net head itu apa, Pak? Net head itu adalah selisih head atau selisih tanda kutip energi ketinggian pada sebuah pompa. Dia adalah P per rho G tambah V kuadrat per 2G ditambah Z untuk out atau keluaran dari pompa, dikurangi P per rho G tambah V kuadrat per 2G tambah Z pada bagian masuk pompa. Tapi kan timbulnya Bernoulli ya. Mungkin namanya Bernoulli head-nya di dalam beberapa teks buku, tapi itu bukan persamaan Bernoulli ya. Mirip persamaan Bernoulli, cuma ini bukan persamaan Bernoulli karena tadi salah satu persamaan Bernoulli adalah tidak ada shaft, sementara pada pompa ada shaft. Jadi tolong di garis bawah itu ya. Next, jadi kita di sini net head of pump atau head net pada pompa. Di sini Anda bisa lihat ya gambarnya. Jadi di sini ada P in, P out ya, V in, V in, P in, V out dan P out ya. Di sini ada ketinggian, selisih ketinggian head dari apa namanya, kalau di sini namanya apa sih? Pipa ya, pipanya di situ. Kemudian di sini ada BHP. BHP itu adalah brake horsepower. Walaupun BHP brake horsepower, tapi namanya bukan tenaga pengereman ya, walaupun brake itu pengereman ya. Jadi brake horsepower ini adalah tenaga yang dibutuhkan untuk input pada sebuah pompa. Di sini ada AGL dan in, AGL out itu adalah energy grid line. Jadi energy grid line ini apa, Pak? Energy grid line ini sebenarnya kalau kita lihat itu bisa diartikan sebagai head. Jadi kalau kita lihat head apa, Pak? Head available dari sebuah pompa. Jadi nanti ada dua jenis head. Head available, ada head required. Head available itu adalah head yang ada pada sebuah pompa. Head required itu adalah head yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem pompa. Ada head mayor, head minor, plus ada head elevasi. Nah, ini adalah head available dari sebuah pompa ya. Di mana AGL out dikurangi AGL in. Pada kasus khusus di mana D out sama dengan D in dan Z out sama dengan Z in atau tidak ada ketinggian, Z itu kan ketinggian ya, maka head itu dihitung sebagai P out dikurangi P in dibagi rho G. Tapi kasus khusus aja. Sementara jarang banget kasus khususnya D out sama D in, jarang ya. Ada, cuma jarang. Kemudian kita di sini ada water horsepower, di mana water horsepower ini adalah tenaga yang dihasilkan dari si pompa ini. Horsepower ya. Tenaga kuda ibaratnya, tenaga kuda. M dot kali GH, di mana M dot adalah rho G dikali V dikali H. H itu adalah head ya. Kalau brake horsepower itu adalah energi input yang dibutuhkan oleh pompa, di mana BHP adalah waste shaft atau kerja shaft. Makanya kemudian pada pompa nggak berlaku persamaan Bernoulli ya. Walaupun namanya Bernoulli head ya. Jadi di buku Cengel itu saya baca kemarin ada istilah Bernoulli head, tapi ini bukan persamaan Bernoulli, cuma istilah aja Bernoulli head atau head Bernoulli. Karena dia ada kerja shaft itu hanya berlaku pada persamaan energi ya, bukan persamaan Bernoulli. Oke,
BHP sama dengan W shaft sama dengan omega, atau omega itu adalah kecepatan sudut dikalikan T shaft atau gaya torsi dari sebuah shaft atau sebuah batang dari penggerak si pompa. Kemudian pump efisiensi adalah efisiensi pump sama dengan water horsepower dibagi dengan W shaft sama dengan water horsepower dibagi BHP sama dengan rho G VH dibagi omega dikali T shaft. Nah, ini adalah grafik performa dari sebuah pompa. Bagian sebelah kiri itu ada yang namanya head atau efisiensi pompa atau BHP ya. Paling atas ada start of head. Jadi start of head adalah kondisi dimana ketika debitnya 0, tapi ada kerja pompa. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya. Jadi jangan sampai pompa beroperasi pada kondisi ini karena nggak ada debit aliran. Nanti pompanya rusak karena dia memompa angin. Ya istilah masuk angin gitu. Nah, Anda lihat grafik warna biru bagian grafik sebelah kiri ada H besar ya, nggak ada bintangnya, H besar. Ini adalah head dari si pompanya atau head available ya dari si pompa. Artinya apa? Semakin besar debitnya, headnya semakin rendah atau ketinggiannya elevasi yang bisa dicapai pompa adalah semakin rendah. Jadi semakin tinggi debit biasanya akan berkurang headnya. Kemudian ada lagi BEP. BEP adalah base efficiency point. Jadi titik efisiensi paling terbaik di sini. Nah, kemudian ada H bintang. Ini adalah pertemuan antara V bintang dengan head available. Dan di sini juga ketemu juga namanya BHP. Jadi ini makanya dinamakan kebiasaan BEP di ekonomi teknik ya. BEP adalah base efficiency point. Makanya kenapa pertemuan antara H head dengan BHP dan juga dengan V dotnya. Ini adalah tiga titik ini adalah tempat efisiensi terbaik dari sebuah pompa. Kalau BHP apa Pak? BHP adalah energi input yang dibutuhkan oleh pompa. Kemudian V dot itu adalah V dot, BHP dot sama H dot itu adalah titik-titik di mana head, bare horsepower dan V dot adalah mengalami semua mengalami kondisi paling efisien. Makanya namanya base efficiency point. Cuma memang pada praktiknya ya nggak sampai seideal ini ya. Ini kan hanya teori. Biasanya nanti ya kadang satu atau yang ketemu, kadang nggak ada satu nggak ketemu gitu. Jadi ketiga ini hanya teoretikal saja. Tapi at least kalau kita mau mendesain sebuah pompa, ketiga titik harus ketemu. Walaupun nanti aplikasinya ya nggak ketemu tiga-tiganya. It's okay, nggak ada masalah. Tapi desainnya harus ideal dulu ya. Kemudian grafik sebelah kanan adalah head terhadap BEP. Head terhadap V dot ya. Di mana di sini ada H available atau curve performa dari pompa. Masing-masing pompa punya grafik berbeda-beda. Nanti Anda bisa lihat di datasheet masing-masing pompa. H required adalah head yang dibutuhkan oleh pompa, hasil gabungan dari head loss mayor, head loss minor, dan juga head elevasi. Nah, pertemuan dari head available dan head required ini adalah operation point dari si pompa. Nah, kok beda Pak sama BP? Ya beda. Kadang-kadang tadi saya bilang BP itu kan efisiensinya, base efisiensi. Kadang-kadang titik operasi itu nggak sama dengan BEP. Dan ini oke aja, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Yang jelas nanti, tapi pastikan bahkan kadang-kadang operation point juga kadang meleset juga kok aplikasinya. Tapi kita dalam konteks engineering design sistem pompa harus seideal mungkin ya pada titik ini. Next. Nah, pada grafik performa itu ada istilahnya kondisi ideal di mana H required sama dengan H available. Sama kayak tadi di sini ya. Titik pertemuan itu adalah titik operasi, yaitu H atau H required sama dengan H available. Di mana nilainya itu adalah H required ini sama dengan H pompa. Di mana itu ada persamaan energi, yaitu ada P2 min P1 per rho G tambah alfa P2 kuadrat dikurang alfa dikali V1 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2 min Z1 tambah HL total atau head loss mayor dan head loss minor total. Nah, alfa ini apa Pak? Alfa itu adalah koreksi. Ya, Anda bisa lihat nanti di video pas di bagian perpipaan ya. Nah, jadi kondisi operating point ini dinamakan H required sama dengan H available. Nah, kalau Anda lihat di grafik itu pada pompa itu biasanya ada beberapa titik operasi yang memungkinkan. Jadi saat Anda mendesain pompa itu biasanya nanti antara H required pertemuan sama H available ada beberapa titik, nggak cuma satu titik. Ya nanti ada contohnya di grafik yang lebih asli ya. Kalau di sini konteksnya ada 3 titik yang bisa memungkinkan kita bisa mengoperasikan pompa tersebut. Nah, ini adalah grafik contoh ya. Jadi H required seperti itu yang merah ya. Kemudian H yang warna biru itu H available. Titiknya adalah di titik 1 itu operating point. Nah, ini jadi pada konteks ini itu pada sistem operasi pompa hanya ada titik tersebut gitu ya. Nah, sementara di sebelah kanan ini ada grafik performa pompa dengan diameter berbeda-beda, diameter impeller berbeda-beda ya.
pada konteks pompa sentrifugal ya. Nah, D4, D2, D3, D2, D1. Kemudian ada graf efisiensi yang ada garis hijau putus-putus ini graf efisiensi. Dan di sini ada istilah BEP juga sama ya, base efficiency point. Dan yang warna biru adalah H available atau head available dari pompa. Nah, pertemuan antara yang garis-garis merah garis silang itu adalah kemungkinan titik operasi yang paling bagus. Jadi ada 80%, ada mungkin 75% ya, sekitar 70%, 60%, 50%. Jadi titik-titik itu adalah titik operasi yang memungkinkan dari kita desain pompa. Nah, sementara gimana kalau bentuk aslinya? Nah, bentuk aslinya Anda bisa lihat di sini agak lebih kompleks ya. Tapi prinsipnya sama. Grafik biru adalah high available dengan diameter impeller berbeda ya. Kemudian yang biru adalah hijau efisiensi. Yang merah adalah grafik brake horse BHP atau brake horsepower. Nah, brake horsepower ini apa maksudnya? Jadi kalau misalnya contoh misalkan kita punya misalkan ada 3 titik sini ya. Dari titik 78 ada titik 78 sama di titik 78 ya. Anda lihat garis efisiensi 78 ya di sini ya. Ini Canva nggak ada ini sih ya, nggak ada apa? Ada ini nggak sih? Ini cuma catatan ya. Oh iya, cuma catatan, nggak ada penunjuk poinnya ya. Oke. Balik lagi sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita misalkan punya efisiensi 78%, maka kita punya 3 titik di situ. Nah, berapa BHP-nya, Pak? BHP-nya adalah sekitar 10 HP, 10 horsepower atau sekitar 7,5 kW. Jadi titik-titik yang garis merah itu adalah possibility atau kemungkinan dari nilai BHP yang kita butuhkan untuk mengoperasikan pompa dengan efisiensi 75% dengan 3 titik operasi tersebut. Kemudian nextnya adalah pump kavitasi dan net positive suction head. Jadi, nah kavitasi ini sebenarnya adalah bubble. Kavitasi bubble itu adalah bentuk dari gelembung-gelembung yang dihasilkan dikarenakan ada ketidakseimbangan tekanan pada sebuah aliran pompa. Ya, pasti ada bubble sih, pasti ada. Cuma bubble ini sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut akan jadi pelajaran tersendiri ya. Di mata kuliah ini apa namanya kalau di Pascasarjana itu aliran 2 fase. Nah, tapi karena S1 cukup sampai sini aja pengetahuannya. Jadi kavitasi itu adalah semacam gelembung ya yang muncul dari perubahan tekanan dalam pompa. Apa sebabnya? Sebabnya biasanya diakibatkan adanya ketidakseimbangan tekanan antara masuk dengan keluar dari pompa sehingga menimbulkan gelembung-gelembung pada impeller blade ya. Nah, di sini ada persamaan yang dapat mendeteksi atau mencegah terjadi kavitasi. Pertama adalah namanya NPSH atau Net Positive Suction Head atau tekanan masuk pada pompa yang dapat mencegah terjadi kavitasi. Jadi biasanya pabrik-pabrik itu punya cara untuk mengetes kavitasi dengan cara menurunkan pump inlet pressure pada various flow rates untuk menentukan nilai NPSH required. Nah, istilah NPSH required artinya apa? NPSH required adalah nilai tekanan pada bagian masuk pompa yang dibutuhkan pompa untuk mencegah terjadinya kavitasi. Ya, jadi kalau lebih begitu lah ya. Dibandingkan dengan NPSHA atau available NPSH, di mana ini adalah memastikan available itu adalah NPSHA itu adalah kemungkinan nilai tekanan masuk yang dimiliki oleh si pompanya. Jadi kalau si NPSHA itu adalah milik pompa, NPSH required itu adalah milik kondisi sistem yang kita sistem bisa berubah-ubah ya. Oke. Nah, di sini ada contoh grafiknya, misalkan antara head pompa seperti itu nih NPSH required-nya. Nah, biasanya ada dua bagian di sini. Kalau Anda lihat di sebelah kanannya, jadi ada bagian no kavitasi, ada bagian kavitasi. Kenapa bisa ada bagian ini? Karena gini, NPSH itu ada di bagian grafik ungu ya. NPSH susah. NPSH available dengan NPSH required. Itu biasanya ada titik pertemuan di situ. Nah, titik pertemuan ini akan menjadi batas debit maksimal yang dapat dilalui oleh si pompa tanpa terjadinya kavitasi. Di setelah titik pertemuan antara NPSHA dan NPSH required itu adalah terjadi kavitasi. Maka Anda di sebelah kiri tidak ada kavitasi dan sebelah kanan ada kavitasi.
Nah, apa saja? Jadi kavitasi ini terjadi ketika local pressure lebih rendah daripada forward pressure dari sebuah fluida. Menyebabkan adanya bubbles membentuk sehingga dekat dengan infrared inlet di mana tekanan akan menjadi rendah. Kan harus tekanan tinggi ya di inlet tapi jadi rendah gara-gara ada bubble ini. Nah, biasanya dia akan dapat menyebabkan ada noise vibration, ada efficiency loss dari korosi atau pitting pada infrared blades yang akan mengakibatkan kerusakan pada pompa. Nah, jadi konsep untuk mencegah kavitasi pada pompa adalah dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kita menggunakan net positive suction head untuk memprediksi dan mencegah kavitasi, di mana NPSH itu adalah pump inlet pressure head dikurangin dengan vapor pressure head. Ada dua tipe NPSH, yaitu adalah NPSH required, di mana ini nanti nilai minimum NPSH yang dibutuhkan untuk mencegah kavitasi. Biasanya nanti dari manufacturer sudah ada metode untuk mengetes ini, jadi nanti biasanya sudah ada di katalog dari masing-masing pompa. Dan ada NPSHA atau NPSH available. Jadi nanti ini tergantung pada sistem dan kondisi fluida atau tempat nanti terjadinya kita memasang pompa. Oke, pump manufacturer cavitation test itu dilakukan pada flow rate terkontrol dan liquid temperature tertentu ya. Dan jadi air pressure direndahkan sampai kavitasi terdeteksi, dan NPSH required atau yang dibutuhkan itu direkam pada saat terjadi kavitasi. Nah, variasi dari flow rate itu akan diplot sepanjang dengan aliran pompa. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya. Nah, required NPSH di sini artinya sebenarnya si produsen pompa ingin memastikan ternyata kalau asalkan selama Anda tidak melanggar atau tidak melebihi batas dari head ini, maka tidak ada aman, tidak ada kavitasi. Kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Oke, di sini ada beberapa NPSH behavior. Pertama, NPSH dibutuhkan untuk meningkatkan flow rate. NPSH required biasa digunakan untuk meningkatkan flow rate. NPSH tipikal akan decrease ketika flow rate disebabkan oleh increased head losses upstream atau juga temperature effect ketika tekanan vapor lebih tinggi meningkat diakibat oleh tekanan meningkat. Oke, di sini ada beberapa kriteria kavitasi. Pertama adalah memastikan NPSHA lebih besar dari NPSH required dengan mempertimbangkan temperatur fluida, pressure fluid, dan juga sistem layoutnya. Nah, di sini ada sistem pompa seri dan paralel, ya, Anda lihat di situ ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di situ, pompa seri dan paralel ini ada dua bentuk ya di situ ya. Nah, jadi kalau pada pompa series ini adalah untuk meningkatkan flow atau pressure pada pompa series paralel, additional pipe bisa dapat diinstal. Misalkan in series pada pipa series ada pompa series itu untuk meningkatkan tekanan atau head. Kalau pada paralel untuk meningkatkan flow rate. Nah, menggunakan di pompa yang berbeda pada series atau paralel dapat menyebabkan beberapa masalah operasional, seperti misalkan reverse flow pada salah satu pompa, atau adanya adrenal losses diakibatkan adanya operasi yang tidak efisien. Pada in series configurations, pada series configuration atau pada pompa series ya, itu flow rate harus sama di masing-masing pompa, dan juga total head adalah jumlah dari masing-masing pompa. Nah, sementara pada konfigurasi paralel, tekanan head harus sama buat semua pompa. Nah, sementara total flow rate itu adalah jumlah dari semua masing-masing pompa. Jika sebuah pompa dioperasikan lebih pada bagian limitnya, maka ini sebaiknya disematikan salah satunya dan di-bypass untuk menghindari adanya kerusakan. Untuk keamanan dan efisiensi, paling mudah digunakan adalah pompa yang identik. Jadi kita bisa menginstal check valve atau pengecek ya untuk di masing-masing cabang untuk mencegah ada backflow atau aliran balik ketika pompa dimatikan. Jadi dimasang check valve. Nah, ini contohnya. Jadi kombinasi net head pada pompa itu adalah ditambah semua ya, H1 tambah H2, H3 dan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, nanti ada penjelasannya di sini Anda bisa baca ya. Jadi kalau misalkan pompa 1, pompa 2 di bagian bawah itu ya. Nah, headnya adalah bagian atas. Nah, ketika sampai pada di garis merah pertama, maka pompa 1 dimatikan untuk menghindari kerusakan. Jadi di bypass aja. Nah, tapi sampai di titik merah kedua, pompa kedua dimatikan. Jadi
semakin tinggi debitnya, nggak butuh banyak pompa sebenarnya. Jadi pada bagian kiri ya, H1 plus H2 plus H3 dia masih oke, tiga-tiganya masih bisa. Tapi sampai di garis merah pertama, pompa pertama dimatikan karena udah nggak bisa, karena kan udah otomatis nilai debitnya udah lebih tinggi tuh kan, sehingga tidak sesuai dengan kapasitas pompa pertama dimatikan, di bypass aja. Nah, pada garis merah kedua, pompa kedua dimatikan dan di bypass juga, sehingga pada titik kedua, garis merah kedua ini hanya menggunakan satu pompa saja. Jadi, tapi ini sistem otomatis ya, cuma kita nanti pakai PLC biasanya, atau pakai dalam skala kecil, skala menengah pakai SCADA, pakai skala besar pakai DCS, sistem kontrol nih. Dari sistem kontrol, jadi nanti nyambung ke mata kuliah teknik kontrol gitu ya. Nah, ini kalau paralel seperti ini ya, pada paralel seperti biasa, jadi jumlah, jika 3 pompa diinstal secara paralel, maka total flow rate adalah jumlah dari semuanya. Jika tekanan terlalu besar dan melimiti salah satu pompa, maka dimatikan seperti biasa ya, untuk menghindari kerusakan. Jadi ada pompa pertama dimatikan pada garis pertama, pada garis kedua pompa kedua dimatikan. Sama prinsipnya kayak di series, cuma kalau ini adalah headnya, jadi patokan, ini adalah debitnya jadi patokan. Oke ya. Oke, dengan demikian untuk video ini kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.